Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Santet Getih Ireng. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Astagfirullahaladzim, Dini, kamu kenapa nak? Suara Bu Santi pecah di tengah malam yang lengang. Ia memeluk tubuh putrinya yang menggigil di atas kasur. Nafasnya terengah-engah, batuk keras hingga keluar cairan merah kental dari mulutnya. Bu, suara Dina parau. Sakit, panas banget, Bu. Pak Udin yang baru pulang dari balai desa segera berlari masuk kamar. Wajahnya pucat. Ada apa, Bu? Dina kenapa ini? Lihat sendiri, Pak. Tadi sehat, sekarang batuk darah. Bu Santi gemetar, mencoba mengusap keringat di dahi anaknya. Kita bawa ke rumah sakit, sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Pak Udin menggendong Dina ke mobil dinas desa. Malam itu mereka melaju menembus kabut tipis desa Skorongi. Suara jangkrik lenyap ditelan bunyi mesin tua yang meraung di jalan berdebu. Di rumah sakit kabupaten, dokter muda memeriksa Dina dengan wajah bingung. Tekanan darah normal, hasil ronsen bersih, tidak ada infeksi, katanya sambil mencatat di berkas. Pak Udin menatapnya tak percaya. Tapi anak saya batuk darah, Dok. Tadi kami lihat sendiri. Apa ini bukan penyakit paru? Dokter menggeleng perlahan. Kami tidak menemukan penyebabnya, Pak. Secara medis, dia sehat. Mungkin kelelahan atau stres berat. Bu Santi menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Dina terbangun lemah. Matanya terbuka setengah. Nafasnya teratur tapi lemah. Kalau tidak sakit, kenapa begini? Bisiknya pelan. Malam itu mereka pulang dengan hati berat. Dina tampak tenang, tapi menjelang subuh, tubuhnya kembali panas. Setiap kali tengah malam, batuk berdarah itu muncul lagi. Hari berganti minggu, rambut Dina mulai rontok. Tiap disisir selalu ada segumpal yang menempel. Kadang setelah mandi, rambutnya menutup lubang got kamar mandi seperti rumput yang busuk. Bu Santi tak sanggup menahan tangis setiap kali melihat putrinya makin kurus. Suatu sore, suara motor berhenti di depan rumah. Assalamualaikum, Bu. Riko, calon suami Dina. Wajahnya terlihat letih, tapi senyum tetap tersungging. Di tangannya ada bungkusan buah dan bunga melati segar. Waalaikumsalam. Riko, masuk nak, jawab Bu Santi dengan nada lembut tapi lesu. Dinda di kamar, barusan tidur lagi. Riko menunduk, meletakkan bunga itu di meja. Saya mau jenguk sebentar, Bu, boleh? Bu Santi mengangguk pelan. Ia mengikuti Riko menuju kamar Dina. Begitu pintu dibuka, aroma obat dan kayu basah menyeruak. Dina berbaring dengan selimut sampai dada, wajahnya pucat pasi. Mas Riko, suaranya lirih. Kamu datang lagi, Mas? Riko mendekat, menggenggam tangan Dina. Aku pasti datang, Din. Kamu istirahat saja ya. Kamu harus sembuh, biar kita bisa nikah bulan depan. Dina tersenyum lemah. Kalau aku gak sembuh, Mas. Jangan ngomong gitu, potong Riko cepat. Kamu pasti sembuh, aku yakin. Bu Santi yang berdiri di pintu menahan air mata. Ia tahu Riko anak baik, sopan, dan selalu berusaha menghibur Dina. Namun, malam itu, sesaat setelah Riko pulang, Bu Santi menatap Pak Udin yang sedang duduk di teras. Pak, aku takut ini bukan penyakit biasa. Pak Udin mendengus pelan. Kamu ini, jangan mikir aneh-aneh. Sudah ke rumah sakit, hasilnya normal.
Ya mungkin memang lagi kena angin atau kecapean. Tapi tiap malam dia batuk darah, Pak. Itu bukan angin. Suara Bu Santi meninggi. Aku dengar Bu Leni, tetangga kita, dulu juga sakit kayak gitu, terus meninggal. Katanya kena santet. Pak Udin menggeleng keras. Wah, kamu percaya omongan orang kampung. Itu cuma mitos. Jangan sampai kita dibodohi. Namun di balik kata-katanya yang keras, matanya menyimpan ketakutan. Ia tahu sudah ada 3 warga desa meninggal karena penyakit aneh tahun lalu. 2 hari kemudian situasi makin memburuk. Dina terbangun tengah malam, berteriak histeris. Bu, ada yang pegang kaki Dina, Bu. Bu Santi berlari masuk kamar, mendapati Dina memegangi kakinya sendiri, menggigil. Siapa yang pegang, Nak? Gak tahu, dingin banget, Bu. Kayak ada yang narik dari bawah kasur. Pak Udin datang dengan senter, menyorot lantai dan kolong ranjang. Tapi kosong, tak ada siapapun di sana. Namun, di sudut kamar, ia melihat genangan air merah tua yang menetes dari bawah dipan. Pak Udin menelan ludah. Air atau darah? Bu Santi menjerit kecil. Pak, tolong panggil Ustadz. Aku sudah tidak tahan lagi. Ah, gak usah. Ini paling ada binatang mati di bawah lantai. Suara Pak Udin terdengar begitu tenang. Malam itu, udara di dalam rumah Pak Udin terasa begitu panas. Padahal di luar rumah angin berhembus kencang. Awan mendung menggantung di langit malam, seolah menjadi pertanda jika hujan akan segera turun. Keesokan paginya Riko kembali mengunjungi Dina di rumahnya. Ia duduk di teras bersama Pak Udin. Pak, katanya pelan. Saya dengar tadi malam Dina kambuh lagi ya, Pak? Pak Udin mengangguk. Wajahnya kusut. Iya, Nak. Bapak sudah gak tahu harus gimana. Riko tampak ragu sejenak sebelum berkata lebih pelan. Maaf sebelumnya, Pak. Aku dengar dari teman, di balik bukit sana, di desa Wesir, ada seorang dukun tua yang sering menyembuhkan penyakit aneh. Namanya Kinaryo. Pak Udin menatap tajam. Dukun? Iya, Pak. Tapi bukan sembarang dukun. Orang-orang bilang dia cuma bantu kalau benar-benar terdesak. Banyak yang sembuh setelah kesana. Bu Santi yang baru keluar membawa teh ikut bicara. Ibu setuju, Pak. Kalau bisa menyembuhkan anak kita, kenapa tidak? Apa salahnya mencoba? Pak Udin menarik nafas panjang. Bapak ini kepala desa, Bu. Gak pantas aku datang ke dukun. Tapi ini anakmu sendiri, Pak. Mau tunggu Dina mati dulu, baru sampean percaya. Suasana hening. Hanya suara burung gagak terdengar dari pohon depan rumah. Riko menunduk, merasa bersalah sudah memicu perdebatan. Maaf, Pak. Saya cuma ingin bantu. Saya lihat sendiri Dina menderita. Kalau Bapak mau biar saya yang antar, saya tanggung biayanya. Ucapan itu membuat Pak Udin terdiam lama. Tatapan matanya berpindah ke arah kamar Dina. Tempat suara batuk pelan terdengar lagi. Akhirnya ia berkata lirih. Baiklah, Nak. Kalau malam ini masih kambuh, besok kita berangkat ke desa Wesir. Malam itu Dina kembali batuk keras. Darah kental menetes di lantai. Tubuhnya panas seperti bara, tapi telapak kakinya dingin seperti es. Pak Udin duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan anaknya yang lemah. Bertahanlah, Nak. Besok kita cari obat. Bapak janji kamu sembuh. Dina menatap ayahnya samar. Bapak jangan marah terus ya. Aku tahu Bapak stres karena warga sering bicara di belakang. Tapi aku gak apa-apa kalau harus pergi. Jangan ngomong begitu. Potong Pak Udin, suaranya bergetar. Bapak gak akan biarin kamu pergi, Nak. Riko datang malam itu membawa termos air hangat. Din, aku titip doa ya. Malam ini kamu tidur nyenyak dulu. Besok pagi kita ke tempat yang bisa bantu kamu sembuh. Dina memaksakan senyum. Terima kasih, Mas. Mas, kamu baik banget. Riko menatapnya dengan mata sendu. Aku cuma ingin kamu sembuh. Itu aja. Dan kita bisa menikah.
Di luar kamar, Bu Santi berdiri diam sambil menatap langit yang mulai turun gerimis. Hatinya berdesir aneh, entah karena firasat buruk atau karena ia merasa rumah mereka sudah tidak sebersih dulu. Di kejauhan, di balik bukit berkabut desa Segorongi, terdengar samar suara kentongan tengah malam, disertai lolongan panjang. Angin membawa aroma melati bercampur darah. Malam itu udara di desa terasa begitu dingin. Angin berhembus kencang. Namun, suasana di dalam rumah Pak Udin masih terasa begitu panas. Malam itu batuk panjang disertai cairan merah yang keluar dari mulut Dina masih terus terjadi. Pak Udin yang tidak tega melihat kondisi sang putri langsung memutuskan untuk berangkat ke desa Wesir. "Pak, apa Bapak yakin kita mau ke sana malam-malam begini?" Suara Bu Santi bergetar. "Kalau bukan demi Dina, aku gak akan mau," jawab Pak Udin pendek. "Jangan banyak tanya. Siapkan jaket, Bu. Jalanannya dingin." Riko yang duduk di samping kursi kemudi menatap Dina dengan cemas. Gadis itu terbaring lemah di pangkuan ibunya. Wajahnya pucat dan matanya sayu. "Kuat ya, Din. Kita gak jauh lagi. Dukun itu bisa bantu kamu," katanya lembut. "Namanya siapa tadi?" tanya Pak Udin sambil menatap jalan yang mulai menanjak. "Kinaryo," jawab Riko lirih. "Katanya dulu dia tabib kerajaan. Sekarang tinggal sendiri di desa Wesir, di balik bukit. Banyak orang sembuh karena dia." "Semoga bukan tipu-tipu," gumam Pak Udin. Perjalanan menuju desa Wesir sunyi mencekam. Langit tertutup kabut tebal. Aroma melati samar-samar terbawa angin. Jalan menanjak, penuh batu. Mobil tua Pak Udin tersendat-sendat. Lampu sorot menembus kabut seperti cahaya lilin di kuburan. "Pak, berhenti dulu," pinta Riko. "Jalan di depan gak bisa dilalui mobil. Kita jalan kaki saja. Tinggal sekitar 500 meter. Pak Udin menyalakan senter, lalu menggendong Dina di punggungnya. Suara jangkrik lenyap berganti bisikan angin yang melolong di sela pohon pinus. "Wangi apa ini?" bisik Bu Santi. "Melati," jawab Riko lirih. Katanya itu tanda rumah Kinaryo sudah dekat. Mereka menuruni jalan tanah yang licin. Di sisi kanan, terlihat kuburan lama dengan nisan miring, dan sebagian bahkan sudah patah. Angin berhembus membawa bau anyir, seperti darah basi. Pak Udin berhenti sejenak. Wajahnya tegang. "Kenapa harus lewat sini?" "Tenang, Pak," kata Riko. "Memang ini jalan satu-satunya." Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua bertongkat. Jubah hitamnya panjang sampai tanah. Rambutnya putih acak-acakan dan matanya menatap tajam namun tenang. "Dari jauh aku sudah mencium bau darah manusia," katanya dengan suara berat. "Kalian datang mencari pertolongan?" Pak Udin refleks melangkah mundur, tapi Riko segera menyapanya sopan. "Ini Pak Udin, Ki. Anaknya sakit. Kami mohon pertolongan." Kinaryo menatap Dina lama, lalu mengangguk pelan. "Anak ini tidak sakit karena dunia. Ada yang menuntut darahnya." Menuntut darah?" tanya Bu Santi panik. "Diam," potong Kinaryo. Suaranya datar. "Kalian ikut aku." Rumah Kinaryo terbuat dari papan tua, berdiri di tepi jurang dengan suara gemericik air di bawahnya. Di halaman, tergantung beberapa sesajen kering dan janur kusut. Udara di sana lebih dingin, tapi anehnya, bau melati makin kuat. Kinaryo duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya, kemenyan mengepul tebal. "Letakkan anak itu di tikar." Pak Udin menurunkan Dina perlahan. Gadis itu tampak antara sadar dan tidak. "Ki," kata Pak Udin dengan suara bergetar. "Kalau ini melanggar agama, saya..." Kinaryo membuka mata perlahan tajam. "Kau datang padaku, tapi masih bicara soal dosa? Kalau begitu, biarkan anakmu mati saja." Bu Santi menjerit kecil. "Jangan, Ki. Tolong sembuhkan anak saya." Riko ikut menunduk. "Ki, kami hanya minta pertolongan. Apapun syaratnya, kami sanggupi." Kinaryo mengangguk pelan. "Syaratku sederhana.
Aku putus selai rambutnya dan setetes darah dari jarinya. Pak Udin menelan ludah. Untuk apa, Ki? Untuk membuka jalan antara tubuhnya dan penyebab penyakitnya, jawab Kinaryo dingin. Tanpa banyak bicara, Bu Santi mengambil gunting kecil dari tasnya, memotong selai rambut Dina, dan menusuk jari Dina hingga setetes darah menetes ke mangkuk kecil yang disiapkan Kinaryo. Sudah cukup, kata sang dukun. Ia lalu meneteskan darah itu ke atas bara kemenyan. Asapnya langsung berubah hitam pekat, menyebarkan bau amis yang membuat mata perih. Kinaryo mulai berkomat kamit dengan bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya berat, bergema seperti datang dari dua arah sekaligus. Yang mengikat, lepaskan. Yang menuntut, biarkan kenyang. Yang mengganggu, kembali ke tanah asalmu. Dina mengerang, tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba dari mulut keluar cairan merah kehitaman. Bu Santi menjerit, tapi Kinaryo menatap tajam. Diam, jangan sentuh dia. Cairan itu menetes ke lantai, membentuk noda seperti arang yang bergerak sendiri sebelum menguap lenyap. Setelah itu, tubuh Dina terkulai lemas. Kinaryo menatap mereka. Sudah, santet itu ditanam lewat udara dari jauh. Aku sudah patahkan tali pengikatnya, tapi ingat, setiap penyembuhan butuh tumbal penyeimbang. Tumbal? Tanya Pak Udin kaget. Apa maksudnya? Tidak perlu kau tahu, yang penting anakmu akan sembuh. Riko menatap Kinaryo penuh terima kasih. Terima kasih, Ki, kami akan bayar berapapun. Kinaryo hanya tersenyum tipis. Kau sudah membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Pergilah sebelum ayam jantan berkokok. Perjalanan pulang terasa panjang dan sunyi. Dina tertidur di pangkuan Bu Santi. Wajahnya lebih tenang. Tidak ada batuk, tidak ada darah. Alhamdulillah, bisik Bu Santi sambil menatap Riko. Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, entah apa jadinya. Riko tersenyum kecil. Saya cuma ingin bantu, Bu. Saya melakukan ini karena saya benar-benar menyayangi Dina. Pak Udin diam, pikirannya kalut. Tapi di hatinya tumbuh sedikit lega. Keesokan paginya, Dina benar-benar tampak sehat. Wajahnya segar, rambutnya tak lagi rontok. Ia bisa makan, bahkan tertawa. Pak, lihat, Dina bisa jalan lagi, seru Bu Santi sambil menahan tangis bahagia. Pak Udin mendekat, memeluk anaknya erat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Riko ikut tersenyum lega. Saya bilang juga apa, Pak? Kinaryo itu sekti. Pak Udin mengangguk, tapi dalam hatinya ada perasaan ganjil. Semalam, saat meninggalkan rumah Kinaryo, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat dukun tua itu berdiri di depan rumah, menatap mereka tanpa kedip. Di belakangnya, sesuatu seperti bayangan besar bergerak di dinding, bentuknya seperti manusia, tapi berkaki hewan. Malam harinya, rumah Pak Udin terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, lampu terasa redup, dan suara jangkrik menghilang. Bu Santi terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah di dapur. Ia turun perlahan. Pak, sampean yang di dapur? Tidak ada jawaban, tapi pintu dapur bergoyang pelan. Saat dibuka, hanya tampak angin berhembus, membawa wangi melati menyengat. Dari arah kamar, Pak Udin tiba-tiba memanggil. Bu, tutup jendelanya. Bau ini bikin sesak. Bu Santi menutup pintu, tapi hatinya gelisah. Di lantai dapur, ia sempat melihat setetes cairan merah gelap, persis seperti darah yang dulu keluar dari mulut Dina. Keesokan harinya, Riko datang membawa buah tangan. Dina, kamu cantik lagi sekarang. Lihat pipimu udah gak pucat. Dina tersenyum malu. Iya, aku juga gak nyangka bisa sembuh secepat ini. Pak Udin duduk di ruang tamu, menatap mereka dengan wajah datar. Ia masih sulit mempercayai semua yang terjadi. Riko,
Katanya tiba-tiba. Kamu yakin dukun itu cuma bantu, tidak minta apa-apa? Riko mengangguk. Iya pak, cuma rambut dan darah itu saja, gak ada syarat aneh. Pak Udin menghela nafas, tapi matanya kosong. Entahlah, aku merasa ada yang tertinggal di sana. Sejak malam itu, suasana rumah mulai berubah. Lampu sering padam sendiri. Bau melati muncul setiap jam 2 pagi. Kadang, suara langkah terdengar di ruang tengah. Tapi saat dilihat, kosong. Bu Santi sering bermimpi seseorang mengetuk pintu rumah. Tapi setiap dibuka, tak ada siapapun, hanya genangan darah di depan tangga. 1 minggu berlalu. Semakin hari kondisi Dina semakin membaik. Namun, suasana di rumah justru semakin panas. Seperti ada api tak kasat mata yang membakar di sekeliling rumah. Pak, sampean kenapa belakangan ini? Suara Bu Santi terdengar lirih tapi tegas. Pak Udin duduk di kursi ruang tamu. Tatapannya kosong menembus langit-langit rumah. Di depannya, rokok sudah hampir habis terbakar, tapi belum sekalipun disentuhnya. Gak apa-apa, jawabnya pendek. Aku cuma capek, Bu. Capek dari mana? Tanya Bu Santi lagi. Sampean jarang ke balai desa sekarang. Warga datang nyari sampean. Katanya kepala desa udah 2 minggu gak pernah muncul. Pak Udin tak menjawab. Bahunya bergerak sedikit, menahan sesuatu. Sudah aku bilang, aku lagi gak pengen ketemu orang, katanya akhirnya dengan nada datar tapi dingin. Bu Santi menatap suaminya lekat-lekat. Sejak Dina sembuh 3 minggu lalu, sikap Pak Udin berubah drastis. Ia jadi pendiam, mudah marah, dan sering keluar malam tanpa alasan jelas. Kadang pulang menjelang subuh. Dulu Pak Udin dikenal tegas tapi penyayang. Sekarang, setiap kata darinya seperti mengandung bara. Pak, Bu Santi mencoba lagi. Kalau ada yang sampean sembunyikan, cerita saja. Jangan buat aku takut begini. Pak Udin menoleh perlahan, matanya merah, seolah belum tidur berhari-hari. Takut kenapa, Bu? Aku ini cuma manusia. Apa yang kamu takutkan? Bu Santi menelan ludah. Pak, aku tahu kapan sampean jujur, kapan sampean bohong. Apa jangan-jangan sampean? Pak Udin langsung memotong ucapan Bu Santi. Apa? Kamu mau nuduh aku apa? Kamu mau nuduh aku punya wanita simpanan? Pak Udin mencoba menebak isi pikiran istrinya. Udah, aku mau istirahat dulu. Capek tiap hari bertengkar sama kamu terus. Tanpa menunggu jawaban, Pak Udin segera masuk ke dalam kamar. Hari-hari berlalu seperti biasa. Dina dengan kesembuhannya, sementara Pak Udin dengan perubahan sifatnya yang semakin kasar dan tertutup. Sore itu, Riko datang seperti biasa. Ia membawa sayur dan roti hangat dari pasar. Assalamualaikum, Bu, serunya ceria. Dina ada kan? Waalaikumsalam, Riko. Bu Santi tersenyum tipis. Masuk, Nak. Dina di dapur, lagi bantuin nyapu. Dina muncul sambil mengelap tangannya. Mas Riko, kamu datang lagi? Iya dong, jawab Riko sambil tertawa kecil. Gak enak kalau gak nengok kamu. Kamu udah kelihatan segar sekarang. Dina tertawa ringan. Aku juga gak nyangka bisa sembuh secepat ini. Tapi kenapa? Bapak, beliau aneh mas. Sering marah tanpa sebab. Kadang malam-malam aku dengar bapak sama ibu berantem di dalam kamar. Riko mengerutkan dahi. Berantem? Kenapa? Aku gak tahu. Cuma rasanya rumah ini semakin panas, semakin berantakan. Bu Santi yang duduk di kursi ikut bicara. Suaranya pelan. Riko, kadang ibu juga ngerasa rumah ini berat. Udara kayak tebel, hawa gak enak. Kayak ada aja yang bikin ibu dan bapak bertengkar. Ibu dan Dina curiga. Jangan-jangan bapak punya wanita lain di luar sana? Lanjut Bu Santi yang langsung dijawab anggukan oleh Dina. Wanita lain? Maksudnya Pak Lurah selingkuh? Riko diam sejenak, lalu menatap mereka serius. Bu, Dina, jangan takut dulu. Mungkin saja Pak Udin sedang banyak pikiran. Nanti aku coba bantu cari tahu ya. Bu Santi mengangguk lemah. Iya Rik, tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Ibu gak mau warga gosip.
Malam itu, hujan deras mengguyur desa Sekorowengi. Petir menyambar-nyambar di langit. Pak Udin duduk sendirian di ruang tamu. "Pak, makan dulu," kata Bu Santi sambil meletakkan piring nasi di meja. "Taruh aja di situ," jawab Pak Udin datar. Saat Bu Santi berbalik, tiba-tiba suara Pak Udin berubah rendah seperti bukan suaranya sendiri. "Bu, aku mau kita cerai." Bu Santi berhenti. Cerai? "Iya, cerai. Aku sudah gak sanggup hidup sama kamu." "Astagfirullahaladzim, Pak. Hati-hati kalau ngomong, Pak." Pak Udin berdiri perlahan. "Tapi memang itu kenyataannya. Aku sudah capek jalani rumah tangga sama kamu." Bu Santi langsung memegang tangannya. "Aku salah apa sama sampean, Pak? Sampai sampean ceraikan aku. Apa kurangku, Pak? Atau jangan-jangan kamu ada wanita lain?" Namun Pak Udin menepis kasar. Wajahnya berubah pucat. "Ada atau tidak wanita lain, aku tetap mau cerai dari kamu." Pak Udin berjalan cepat ke arah kamar. Bu Santi berteriak, "Pak!" Sementara itu dari balik jendela rumah, Dina dan Riko melihat Pak Udin dan Bu Santi bertengkar di ruang tamu. Beberapa saat setelah Pak Udin masuk ke dalam kamar, Dina dan Riko langsung menghampiri Bu Santi yang menangis di ruang tamu. "Bu," seru Dina panik, "ada apa?" Riko ikut menatap. Sambil terisak, Bu Santi mengatakan jika baru saja Pak Udin menceraikannya. Bu Santi juga mengatakan jika dirinya semakin curiga bahwa Pak Udin benar-benar memiliki wanita lain. Suara petir membelah langit. Cahaya kilat terlihat terang di langit malam. Seekor gagak hitam melintas di atas atap rumah, mengeluarkan suara serak panjang. 1 bulan berlalu, semakin hari hubungan Bu Santi dan Pak Udin semakin renggang. Bahkan keduanya kini tidak lagi tidur dalam satu kamar. Pak Udin sejak menjatuhkan talak pertamanya memutuskan untuk tidur di kamar tamu, sementara Bu Santi tetap di kamar pribadinya. Siang itu, cahaya matahari bersinar terik. Cahaya kuningnya terasa begitu panas saat terkena kulit. Bu Santi terlihat sedang menyapu halaman rumah. Tidak berapa lama Pak Udin datang dengan menggunakan motor metik tuanya. "Kok tumben udah pulang, Pak?" tanya Bu Santi sesaat setelah Pak Udin turun dari motor tuanya. Pak Udin tidak menjawab. Ia masuk ke dalam rumah dengan wajah masam. Bu Santi sekilas bisa melihat kemarahan dalam diri sang suami. "Pak, ada apa?" tanya Bu Santi saat sudah duduk di samping suaminya. "Aku diberhentikan dari jabatanku sebagai lurah." Pak Udin menyerahkan surat pemberhentian kepada istrinya. "Apa? Diberhentikan, Pak?" Suara Bu Santi memecah siang yang muram. Surat resmi di tangannya bergetar. Matanya menatap logo pemerintahan di kop surat. "Iya, aku dituduh korupsi," jawab Pak Udin pelan. "Ya Allah, sampean korupsi?" Riko yang baru datang membawa sarapan langsung terdiam di depan pintu. Dina memegangi pundak ibunya. "Bu, tolong tenang dulu." "Tenang gimana, Din?" teriak Bu Santi. Suaranya parau. "Ayahmu gak mungkin korupsi. Dia kepala desa yang jujur. Semua orang tahu itu." Pak Udin duduk di kursi. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap kosong ke lantai, tak berusaha membela diri sedikit pun. Akhir-akhir ini, Pak Udin kacau. Sebulan yang lalu, ia menjatuhkan talak. Tapi sebulan ini, dia berubah pikiran. Seperti ada yang aneh di dalam Pak Udin. Aku tidak ingat apa-apa," gumamnya lirih. "Katanya uang dana desa hilang, tapi aku gak pernah merasa ambil." "Bohong," bentak Bu Santi. "Sejak beberapa bulan ini sampean bukan lagi suami yang aku kenal. Rumah ini kayak diselimuti dosa." "Cukup, Bu," seru Dina sambil menahan tangis. "Jangan salahkan Bapak terus, mungkin ini fitnah." Bu Santi terisak, menjatuhkan surat itu ke lantai. "Fitnah? Kalau fitnah kenapa semua tanda tangannya cocok? Kenapa rekeningnya tiba-tiba penuh uang?" Pak Udin memegangi kepala, menggigil hebat. Aku nggak tahu, aku nggak pernah." Suara tangisnya terputus, berubah jadi tawa keras, serak dan tak terkendali. Dina menjerit, "Bapak!" Riko segera menghampiri, menahan tubuh Pak Udin yang menggeliat di kursi. "Pak, istighfar, tenangkan diri, Pak." Tawa itu tiba-tiba berhenti
Tubuhnya lalu kejang dan ia jatuh tak sadarkan diri. Sore itu dokter puskesmas datang memeriksa. Tidak ada luka, tidak ada penyakit berbahaya, kata sang dokter sambil mencatat hasil pemeriksaan. Tapi gejalanya mirip gangguan psikis berat, mungkin stres akibat tekanan sosial. Bu Santi duduk di lantai, wajahnya kosong. Jadi ini semua cuma karena stres? Dokter menggeleng pelan. Saya nggak bisa bilang begitu, Bu. Tapi kalau beliau terus begini, sebaiknya dirawat di rumah sakit jiwa. Dina menatap ayahnya yang berbaring lemah di ranjang. Air mata mengalir tanpa henti. Pak, jangan tinggalin aku. Setelah dokter pergi, suasana rumah hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Malam itu, Pak Udin mulai meracau dalam tidurnya. Dia datang lagi. Jangan ambil anakku, ambil aku saja. Bu Santi terjaga di samping ranjang. Pak, tenang, aku di sini, Pak. Sejak malam itu, keadaan makin tak terkendali. Pak Udin sering tertawa sendiri di halaman, menatap sawah sambil memegang sesajen dari daun pisang. Kadang ia bicara seolah sedang berunding dengan seseorang. Sudah aku bayar, katanya suatu sore. Tapi mereka mau lebih banyak. Warga desa mulai menghindar. Ada yang melihat Pak Udin berdiri di pinggir jalan tengah malam, tanpa alas kaki, mulut komat kamit. Bu Santi hampir menyerah. Ia duduk di dapur, menatap bara kayu. Riko, aku takut setiap kali dia lihat Dina, matanya berubah, seperti gak kenal anaknya sendiri. Riko menggenggam tangannya. Kita gak bisa diam lagi, Bu. Gimana kalau besok kita kembali ke rumah Kinaryo? Kita harus lawan ini sebelum terlambat. Dina menatap ayahnya dari balik pintu kamar. Tubuhnya gemetar dan di luar rumah. Di antara desir angin dan bau melati yang tiba-tiba menyengat. Suatu hari, Dina yang tidak tega melihat kondisi keluarganya diam-diam menemui Ustadz Hasan dan salah satu ustadz yang cukup terkenal di desa itu. Ustadz Hasan, tolong saya nggak tahu harus kemana lagi. Suara Dina bergetar. Matanya sembab karena begadang menjaga ayahnya yang kini lebih sering tertawa sendiri daripada bicara waras. Ustadz Hasan menatap Dina dalam-dalam. Lelaki parubaya itu berwajah teduh, tapi sorot matanya tajam, seolah mampu melihat lebih dari yang tampak. Nak, katanya pelan, apa kau sadar sejak kapan semua ini dimulai? Sejak saya sakit, dan saat itu Bapak mengajak saya ke rumah seorang dukun untuk berobat, jawab Dina cepat. Setelah berobat ke sana, semuanya berubah. Bapak jadi aneh, Ibu sering mimpi buruk, rumah juga gak pernah tenang. Ustadz Hasan mengangguk perlahan. Desa Wesir, tempat orang-orang bermain dengan darah dan janji. Ia memejamkan mata sejenak, lalu bertanya lagi. Kau ingat, dukun itu mengambil apa dari tubuhmu waktu pengobatan? Dina terdiam. Dia cuma minta rambut dan darah saya, katanya untuk ritual penyembuhan. Astagfirullah, bukan penyembuhan, Nak, ujar Ustadz Hasan. Suaranya kini lebih rendah. Itu namanya getih ireng, salah satu santet paling berbahaya. Sekali darahmu dipakai, seluruh keluarga ikut terikat. Sakitnya bisa sembuh, tapi nasib keluarga yang jadi taruhan. Dina ternganga. Jadi semua ini santet? Bukan sekedar santet, ini perjanjian darah. Malamnya Ustadz Hasan datang ke rumah bersama 3 santrinya. Mereka membawa kitab dan air dalam kendi tanah liat. Rumah Pak Udin tampak gelap, hanya lampu kuning yang berkedip di ruang tengah. Bu Santi menyambut dengan wajah penuh harap. Ustadz, tolong suami saya, tolong keluarga saya. Ustadz Hasan tersenyum samar. Dengan izin Allah, kita ikhtiarkan. Tapi kalian harus kuat. Kadang sebelum tenang, gangguan akan mengamuk lebih dulu. Apapun yang terjadi saya siap, Ustadz, jawab Bu Santi tegas. Ustadz Hasan memulai pengajian. Suara ayat-ayat Al-Quran menggema di rumah itu, pelan tapi dalam. Dina duduk di samping ibunya, sementara Pak Udin diam di pojok ruangan, pandangannya kosong ke arah dinding. Baru 5 menit lantunan dimulai,
udara di dalam rumah berubah, bereaksi. Angin terasa dingin menusuk, aroma melati bercampur anyir darah memenuhi hidung. Salah satu santri menatap langit-langit. "Ustadz, lihat itu!" Titik merah jatuh menetes dari atas. Dina mendongak dan matanya membesar. Darah menetes dari sela-sela papan atap. Perlahan tapi pasti jatuh tepat di atas kitab yang terbuka. "Lanjutkan bacaan," seru Ustadz Hasan tegas. "Jangan berhenti, apapun yang kalian lihat." Ayat-ayat terus bergema, namun tiba-tiba suara lain muncul di antara lantunan doa. Suara tangisan lirih dari arah dapur. Tangisan perempuan. Bu Santi menjerit kecil. "Itu suara siapa?" Pak Udin tiba-tiba bangkit berdiri, tubuhnya gemetar hebat. "Hentikan, jangan ganggu mereka. Aku sudah bayar semua." "Bapak, duduk!" Dina berteriak panik. Tapi Pak Udin berteriak lebih keras. "Dia datang. Dia mau yang terakhir." Ustadz Hasan menoleh cepat. "Sampean lihat siapa, Pak Udin?" Pak Udin menunjuk ke arah pintu belakang. "Kinaryo, dia berdiri di sana. Dia tersenyum." Semua menatap, tapi pintu itu hanya terbuka sedikit, bergoyang karena angin. Tak ada siapapun, namun hawa dingin semakin pekat. Ustadz Hasan berdiri, suaranya lantang membaca ayat ruqyah. "Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim." Tiba-tiba dari belakang rumah terdengar suara benda pecah, lalu jeritan panjang. Semua terhenti. "Mas, tolong periksa," perintah Ustadz Hasan pada santri. Dua orang santri berlari ke arah suara itu, tapi baru beberapa langkah mereka terhenti. Di lantai belakang, ada bekas tapak kaki basah, besar, berwarna merah tua, menuju arah kamar Pak Udin. "Pak Ustadz," bisik salah satu santri ketakutan. Jejaknya seperti kaki manusia tanpa jari. Pengajian malam itu berakhir dengan suasana berat. Ustadz Hasan menutup dengan doa panjang, lalu memberi air kendi yang sudah dibacakan ayat suci. "Taburkan air ini di setiap sudut rumah selama 3 hari. Jangan lewat satu malam pun tanpa membaca surah Yasin. Insya Allah ikatannya mulai melemah." Dina mengangguk meski tubuhnya gemetar. "Baik Ustadz." Namun Ustadz Hasan menatapnya lebih dalam. "Kau yang paling kuat menahan semua ini, Dina, karena darahmu yang dipakai untuk mengikat. Jadi, kalau ada yang memanggil namamu di malam hari, jangan jawab." "Kenapa Ustadz?" "Karena yang memanggilmu bukan manusia." Hari-hari berikutnya terasa panjang dan menegangkan. Setiap malam mereka mengadakan pengajian kecil bersama warga yang peduli. Awalnya suara-suara aneh masih sering terdengar, langkah kaki di atap, suara ketukan dari dalam tembok, bahkan suara Pak Udin sendiri yang kadang memanggil nama Kinaryo dalam tidurnya. Tapi minggu kedua, suasana mulai membaik. Dina merasa rumah itu sedikit lebih tenang. "Bu," katanya suatu malam, sambil menyiapkan teh hangat, "mungkin sebentar lagi semuanya berakhir." Bu Santi tersenyum lemah. "Semoga ya, Nduk. Ibu cuma ingin bapakmu kembali seperti dulu." Ustadz Hasan dan keluarga Pak Udin menggelar pengajian selama 90 hari. Semua itu dilakukan untuk memutus ikatan santet getih ireng. Setiap hari rumah Pak Udin selalu ramai dengan warga yang ikut mendoakan. Ayat-ayat suci menggema bersahut-sahutan. Tiba-tiba angin berembus kencang. Semua lampu kuning yang tergantung di atap rumah bergoyang. Aroma darah kembali muncul, lebih pekat dari sebelumnya. 3 hari setelah itu, keadaan keluarga Pak Udin perlahan membaik. Pak Udin kini tak lagi mengamuk, meski pikirannya masih lemah. Bu Santi mulai tersenyum lagi, dan Dina bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun di antara rasa syukur itu, masih tersisa tanda tanya. Siapa sebenarnya yang mengirim getih ireng itu kepada Dina sebelum keluarga itu menuju ke rumah dukun Kinaryo? Ustadz Hasan hanya berkata satu hal sebelum pamit. "Di setiap santet ada pengirimnya. Dan biasanya yang paling kau percayai adalah yang paling dalam menyakiti." 2 bulan berlalu, keadaan keluarga Pak Udin kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Suatu hari, Riko yang hampir 2 bulan menghilang, kini tiba-tiba datang, tapi bukan seperti yang mereka kenal dulu. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, dan yang paling mencolok,
kedua kakinya tak lagi ada. Ia duduk di kursi roda yang didorong oleh seorang lelaki muda. "Assalamualaikum." Suaranya serak, bergetar menahan sesuatu yang berat. Bu Santi membeku, sementara Dina refleks menutup mulutnya. "Riko, ya Allah, kamu kenapa?" serunya, langsung berlari menghampiri. Riko tersenyum tipis. "Kecelakaan kerja, Bu, 2 bulan lalu." Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya ingin bicara. Ada yang harus saya katakan sebelum terlambat." Suasana ruang tamu seketika berubah tegang. Bahkan udara yang tadi terasa hangat kini seolah dingin menusuk. Pak Udin yang sedang duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong dan senyum kecil di wajahnya tiba-tiba menoleh pelan. "Ada tamu ya?" katanya lirih. Suara itu terdengar datar, nyaris tanpa jiwa. Dina mengangguk pelan. "Iya Pak, Mas Riko datang." Pak Udin tertawa kecil. "Riko yang baik itu, yang dulu suka bawa pisang goreng buat ayah." Riko hanya menunduk. Suaranya bergetar. "Iya Pak, saya yang itu." Lalu ia menarik nafas panjang. "Tapi saya juga orang yang telah membuat keluarga ini hancur." Bu Sati terperanjat. "Apa maksudmu, Nak?" Dina menatap Riko lekat-lekat. "Mas, jangan bercanda seperti itu ah." Namun air mata Riko mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengangkat wajahnya, penuh rasa bersalah, dan berkata dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, "Saya yang mengirim santet ke Teh Ireng itu, Bu." Ruangan langsung senyap. Hanya suara detak jam dinding dan desahan nafas Pak Udin yang terdengar samar. "Apa yang kamu bilang barusan?" Suara Bu Santi bergetar antara amarah dan tidak percaya. Riko menunduk dalam. Saya tidak bermaksud membunuh. Tapi saya ingin Pak Udin merasakan sakit seperti yang dirasakan ibu saya dulu." Dina menatap Riko dengan mata membulat, nafasnya tercekat. "Ibu kamu?" Riko menarik nafas panjang. "Ibu saya, Ningsih. Mungkin kalian tidak mengenalnya, tapi dia adalah istri kedua Pak Udin, istri Siri." Bu Santi tertegun, tangannya refleks menutup mulut. "Tidak, itu tidak mungkin." Riko melanjutkan dengan suara lirih, namun penuh kebedihan. "Dulu waktu ibu hamil, Pak Udin menceraikannya diam-diam. Takut reputasinya sebagai kepala desa rusak. Ibu saya menunggu berharap dia akan datang kembali. Tapi yang datang hanya kabar bahwa Pak Udin sudah kembali bahagia bersama keluarga ini." Air matanya jatuh membasahi pipi. "Ibu saya tidak kuat menanggung malu. Setiap malam dia menangis, memanggil nama Pak Udin, hingga akhirnya beliau meninggal." Dina menatap ayahnya yang kini hanya menatap kosong ke lantai. Bibirnya bergetar tanpa suara. Sementara Bu Santi perlahan menjauh, memegangi dinding agar tidak jatuh. Jadi semua ini balas dendammu?" tanya Bu Santi lirih. Riko mengangguk, tapi wajahnya dipenuhi penyesalan. "Saya tidak tahu akibatnya akan separah ini. Saya hanya datang ke Kinario, bilang ingin keluarga Pak Udin hancur seperti keluarga saya. Tapi setelah ritual itu selesai, saya mulai melihat mimpi buruk setiap malam. Ibu saya datang dalam mimpi, memeluk saya sambil berkata, 'Kau bukan membalas, tapi menambah dosa, Nak.'" Suara Riko parau, nyaris tercekik oleh tangisnya sendiri. Kemudian kecelakaan itu terjadi. Saya kehilangan kaki dan baru sadar santet itu berbalik ke saya. Kinario pun meninggal tak lama setelah itu. Tubuhnya membusuk tanpa sebab. Dina tak kuat menahan nangis. Ia berlari dan memeluk Riko. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku selalu percaya kamu orang baik." Riko memejamkan mata. Bahunya bergetar. "Aku memang jahat, Din. Aku buta karena benci. Tapi setiap kali melihat kamu merawat ayahmu, aku merasa bersalah. Aku ingin berhenti, tapi santet itu sudah menempel pada darahmu." Tubuh Pak Udin tiba-tiba terhuyung di depan, lalu jatuh tersungkur. Tak ada suara lagi selain isak tangis.
tangis dari Dina dan Bu Santi, dan desah nafas Riko yang mulai berat. Bu Santi memeluk tubuh suaminya, menggunjangnya berkali-kali. "Pak, bangun Pak!" Namun Pak Udin hanya tersenyum kecil, menatap ke arah Riko dengan pandangan sayu. Suara lirik keluar dari bibirnya nyaris seperti bisikan. "Maafkan aku salah." Setelah kata itu keluar, matanya terpejam selamanya. Dina berteriak histeris, sementara Riko terisak di kursinya. "Maafkan saya Bu, maafkan saya Din," katanya terbata-bata. "Saya yang membawa neraka ke rumah ini, tapi demi Tuhan saya menyesal." Bu Santi menatapnya dengan mata sembab, air mata mengalir tanpa henti. "Jika kau benar-benar menyesal, tolong doakan suamiku tenang. Doakan agar arwahnya tak tersesat oleh dosa masa lalu." Riko mengangguk dengan lemah, menunduk sambil berbisik, "Saya akan tebus semua dengan hidup saya." Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta sejarah pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang pas dalam intonasinya ya. Mohon maaf. Terima kasih untuk penulisnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.